Masa kalau ada orang mau meliput kegiatan saya, tidak diperbolehkan. Tolong bilang sama anak buahnya sampean, suruh stop demo-demonya. Kalau sampean atau anak buahnya sampean ngotot, kalau sampai Madas Nusantara atau Madas Serumpun yang kena imbasnya, tidak akan tinggal diam, Tarmuji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan suatu penjelasan kepada Bapak yang telah memposting video di TikTok bahwa telah mengatakan orang yang di samping saya itu adalah anak buah saya pada saat saya kunjungan dan sidak di wilayah tempat Nenek Eliana. Sekali lagi, yang di sebelah saya itu bukan anak buah saya. Kalau nggak salah sebut, itu adalah wartawan media sosial. Memang setiap hari Selasa, itu di rumah dinas saya, sebagai tempat rumah aspirasi, sebagai tempat untuk pengaduan warga kota Surabaya maupun yang lainnya, itu penuh dengan wartawan. Ada Tribun, ada Memo, ada Kompas, ada Diswe dan lainnya, termasuk media online dan media sosial, wartawan-wartawan di sana. Bukan setiap Selasa mereka hadir, tapi kadang-kala mereka hadir mengikuti keluhan warga yang disampaikan ke saya. Masa kalau ada orang mau meliput kegiatan saya, tidak diperbolehkan. Karena rumah aspirasi ini adalah boleh untuk siapa saja. Begitu juga pada saat saya melakukan sidak lapangan, saya pun tidak pernah mengajak mereka. Mereka datang dengan sendirinya, mempunyai inisiatif mengikuti sidak saya. Ya tentunya saya tidak boleh melarang dong, karena mereka kan juga ingin mendapatkan liputan. Terus ada orang misalkan foto sama saya, kesoting di pinggir saya, diasumsikan, digebyah-uyah bahwa itu anak buah saya, itu salah kaprah. Ya tolong dipahami secara baik bahwa bukan anak buah saya 1000%. Sampean jelas mengerti, clear masalah ini, biar nggak dibolak-bolokkan. Saya juga tidak menyalahkan, tapi saya bilangnya oknum. Karena kasusnya Nenek Eliana ini sudah ditangani secara hukum oleh Polda Jawa Timur. Harapan saya semua tetap kondusif, semua jaga ketertiban, dan yang pasti hukum akan berjalan dengan baik, secara transparan. Samuel, sebenarnya kalian orang yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Sekali lagi, itu bukan sanak, bukan kadang, bukan saudara, bukan anak buah saya. Ya, bukan anak buah saya. Sekali lagi, biar sampean jelas mengerti, clear masalah ini, biar nggak dibolak-bolokkan. Karena sudah ditangani sama Polda Jawa Timur. Itu keterangan saya Pak ya, supaya Bapak juga jelas mendapat penjelasan dari saya ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang nenek diusir dari rumahnya oleh sebuah ormas. Tapi yang mau saya bahas di sini bukan masalah rumahnya. Yang saya bahas di sini adalah ormasnya. Katanya orang yang melakukan pengusiran tersebut bukan anggota Madas, tapi banyak foto berseliweran bahwa dia adalah anggota Madas. Saya Aftan Nasrullah, saya berasal dari Madura, asli Madura. Bapak ibu saya asli Madura, dan saya merasa punya hak untuk mengkomplain hal tersebut. Karena Madas sebuah organisasi yang menyangkut nama Madura di dalam nama organisasinya. Tindak tanduk yang dilakukan oleh Madas itu akan berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap suku Madura tersebut. Tolong Reng Sepo sebagai Madas, kalau memang ini anggotanya, tolong ditindak dengan keras. Kalau memang bukan anggota Madas, diklarifikasi secepat mungkin. Di lain sisi, banyak orang Madura yang ingin memperbaiki citra dari Madura tersebut, malah dihancurkan oleh oknum-oknum yang modelan begini. Dan untuk Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armudi, saya dukung sampean sepenuhnya, Cak. Jangan sampai lemah di tengah jalan, Cak. Usut tuntas. Kalau memang ada tindakan kriminal, di penjara aja, Kak, langsung. Semoga Cak Armuji sehat. Saya yakin kalau memang Anda seorang pejabat yang memang membela rakyat kecil tanpa diminta, pasti akan mendukung Anda. Seporan manabi beri salah kata, dari yang sepo, tiba dari Madas, dari sekapin dari yang Madura. Saya cuman sebagai pemuda Madura geram saja gitu.
Lagi pula cara-cara kekerasan itu sudah nggak zaman lagi lah dipakai seperti itu. Tapi kalau mau membuat ormas, coba pikirkan dengan cara-cara yang modern, pikirkan dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Salam situng dari Renat. Assalamualaikum. Bapak ya arek Surabaya, Pak Armuji diancem ambek oknum-oknum preman rek. Piye iki arek Surabaya? Bapak iki kene wis diancem koyo ngono. Mosok kene arek Surabaya meneng tok rek. Ojo sampai harga dirine arek Surabaya didek-idek koyo ngene. Ayo rek bersatu melawan oknum-oknum ormas berkedok preman iki sing wis meresahkan Surabaya. Nggak usah jadi provokator. Itu juga orang-orang Madas yang masih waras juga tidak membenarkan yang dilakukan pengusiran terhadap Nenek Elina. Warga Surabaya itu bersuara demo hanya untuk membantu menuntut keadilan buat Nenek Elina, nggak lebih. Nggak ada yang mengusik Madas yang lain. Kalau memang Madasnya benar, nggak mungkin diusik lah. Nggak usah jadi provokator ya Pak ya. Oke guys, Surabaya memanas, Cak Ji diancam oleh oknum Madas ya. Nah siapa Cak Ji ini? Cak Ji ini yang membantu ibu yang rumahnya digusur kemarin. Nah ini fotonya. Ya, ibu yang rumahnya digusur kemarin, ini fotonya. Nah ini videonya. Bilang sama anak buahnya sampean terus stop demo-demonya. Kalau sampean atau anak buahnya sampean ngotot, kalau sampai Madas Nusantara atau Madas Serumpun yang kena imbasnya tidak akan tinggal diam, Armuji. Ya. Oke, itu videonya. Jadi di sini Cak Ji membantu ibu yang rumahnya digusur kemarin. Ya, Cak Ji ini mewakili dari kita lah ya, masyarakat, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, yang lemah ya. Karena di sini ibunya kemarin diusir secara paksa oleh oknum Madas, terus rumahnya diratakan. Jadi di sini Cak Ji membantu, tetapi ada oknum Madas lagi yang mengancam Cak Ji. Ya, kita tidak tahu seperti apa, mungkin seperti yang di video tadi ancamannya itu. Namun di sini kita tetap support ya Cak Ji supaya selamat ya, dan semua berjalan dengan lancar ya. Karena dibalik usaha Cak Ji membantu ibu tersebut, kita juga sangat mendukung, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Cak Ji, dan juga besar kemungkinan kita juga akan turun ya membantu apabila diperlukan oleh Cak Ji ya. Karena Cak Ji salah satu panutan kita membantu orang-orang yang lemah. Semoga Cak Ji sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga cepat selesai masalah Cak Ji ya. Amin. Oh alah TRT. Lah kok Anda bilang saya tidak tahu warganya ini yang penghuninya siapa, kan aneh. Nah, yang saya tahu ya sebagai RT pasti punya data kartu keluarga warganya si A si B. Lah kok ini sebagai RT malah tidak tahu itu penghuninya siapa. Dengan kejadian pembongkaran rumah si nenek ini pasti ada kong kali kong sama RT sama pembeli ya. Kenapa saya bilang kong kali kong? Pasti ada uang pelicin ya. Pelicin. Harusnya Anda melindungi masyarakatnya, bukan malah membiarkan pembongkaran seperti ini. Iya memang rumah itu sudah dijual, tapi harus lewat pengadilan, bukan lewat Anda. Anda sebagai RT harus melindungi masyarakatnya. Lah kalau RT seperti ini dipilih toh gimana toh masyarakatnya? Aneh. Tolong bilang sama anak buahnya sampean terus stop demo-demonya. Kalau sampean atau anak buahnya sampean ngotot, kalau sampai Madas Nusantara atau Madas Serumpun yang kena imbasnya tidak akan tinggal diam, Armuji. Kepolisian dan pihak berwajib tolong segera dimediasi antara Madas, organisasi Madas ya, dengan arek-arek Surabaya. Ini khawatirnya akan menjadi konflik yang lebih besar ya, antara arek-arek Surabaya dan nanti berimbas pada teman-teman atau saudara-saudara suku Madura. Ya, tidak bisa dipungkiri karena organisasi Madas itu mengaitkan namanya
ya dengan salah satu suku, yaitu suku Madura, teman-teman. Khawatirnya nanti teman-teman Surabaya, arek-arek Surabaya ini mensalah artikan bahwasanya Madas sama dengan suku Madura, suku Madura sama dengan Madas, padahal itu adalah organisasi, itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan suku, tapi nama itu terafiliasi. Jadi tolong segera diredam, dikumpulkan, dipertemukan antara pimpinan aliansi arek Surabaya dengan pimpinan organisasi Madas ya, untuk duduk bareng, untuk dimediasi, menyelesaikan dengan cara musyawarah. Kenapa? Yang membuat framing berita yang belum tentu kebenarannya ada di tengah-tengah Bapak. Bahkan Bapak sengaja sepertinya mengundang dia. Bahkan sengaja Bapak hanya mendengar telinga dari dia. Bapak harus pertanggungjawabkan hal ini semua. Bapak sebagai wakil wali kota Surabaya harus bertanggung jawab. Dalam tuduhan terhadap Madas, saya selama ini mengamati, mencari kebenaran. 3 faktor yang Bapak tidak lakukan dan media-media yang ada di keliling Bapak yang tidak lakukan. Pertama, dalam tulisan mengatakan bahwa pelaku penyeretan nenek merupakan organisasi Ormas Madas. Yang merubuhkan bangunan adalah organisasi Ormas Madas. Saya sampaikan, saya pertanyakan 3 hal. Kalau Bapak bisa menjawab dengan benar, saya akan bangunkan rumah 10 untuk nenek itu dan saya berikan emas 1 karung untuk nenek itu. Pertama, kapan kejadian itu? Kalau kejadiannya itu 2 bulan dari sekarang, saya akan bangunkan 10 rumah untuk nenek. Dan saya akan berikan emas 10 karung untuk nenek. Faktanya, kejadian itu jauh sebelum Madas Sedara terbentuk. Jelas? Jelas kan? Bukan kemarin. Artinya, hal ini ada apa? Berita dulu dikeluarkan sekarang. Jawabannya nanti. Yang kedua, atribut apa yang Anda lihat di tengah-tengah pembongkaran itu? Apakah ada atribut Madas? Tolong jelaskan ke kami. Yang ketiga, pernahkah seorang jurnalis menanyakan kepada RT pemberitahuan apa, dari siapa pembongkaran ini? Kalau itu bisa dijawab, saya tunggu klarifikasi dari Anda semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Pembina Madas DPP Pusat. Kami menyampaikan sedikit kritikan dan masukan kepada tokoh senior PDIP Bapak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Pertama yang kami sentil adalah dalam setiap penanganan kasus di Kota Surabaya yang dipimpin oleh Bapak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya, kami menganggapnya itu sebagai tindakan-tindakan yang semi-premanisme. Kenapa? Karena tindakan itu bagi kami tidak mendidik. Dari semua yang saya perhatikan, kami menyimak, ini kritikan buat Bapak Armuji. Alangkah baiknya sebelum Bapak Armuji melakukan tindakan atau sidak, sebelum melakukan Bapak Armuji bertanya dulu atau mencari tahu dulu pokok persoalannya. Jangan sampai terjadi pada hari ini, detik ini, jam ini, dalam minggu-minggu ini sudah banyak kekeliruan yang kami anggap terhadap Bapak Armuji. Di mana Bapak Armuji datang ke suatu lokasi, belum tahu persoalan, namun Bapak Armuji sudah menjustifikasi seolah-olah Bapak Armuji membela salah satu pihak tanpa tahu pokok persoalannya. Satu contoh, seharusnya Bapak Armuji selaku wali kota, wakil wali kota Surabaya, ketika turun ke lapangan, libatkan RT. Tanyakan dulu kepada RT, sejauh mana sepengetahuanmu Pak RT
terkait persoalan yang dimaksud. Sehingga Bapak Armuji terkesan profesional kalau Pak Armuji melakukan itu. Yang kami lihat di video kemarin, Pak Armuji seakan-akan tidak ada komunikasi sebelumnya dengan RT, sehingga datang hanya mendengar sepihak, kemudian menanyakan kepada RT dan seolah-olah menyalahkan Pak RT dengan bahasa, Samuel pernah ke rumahmu? Samuel tidak pernah ketemu dimanapun, saya hanya ketemu di tempat ini. Itu jawabannya dari seorang RT. Karena memang menurut klarifikasi yang dilakukan oleh Samuel, bahwa Samuel hanya datang satu kali ke tempatnya Pak RT untuk meminta tanda tangan pengosongan tempat itu. Hanya itu saja. Bahkan Pak RT menyarankan untuk selesaikan internalnya dulu. Namun seolah-olah Pak Armuji tidak mau itu, bahkan terkesan dalam bahasanya yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat, Pak Armuji menjustifikasi Pak RT berkolaborasi dengan Samuel. Itu sangat menyakitkan, Pak. Saya sampaikan di tempat ini. Pak RT itu dipilih oleh warganya dan dilindungi oleh warganya, dan itu merupakan anak buah Bapak terendah. Kalau semua RT Bapak perlakukan seperti itu, Pak, sampean itu pejabat negara. Sampean itu ketua DPC PDI Perjuangan Kota. Bapak harus bina. Bapak harus lebih dalam menggali suatu persoalan. Kalau Bapak di tengah-tengah media, di tengah-tengah masyarakatnya, menjustifikasi, mengata-ngatai Pak RT dengan cara seperti itu, Pak, Bapak di mana seorang pemimpin? Harusnya pemimpin itu membina, sebelum membina bertanya. Tapi Bapak seolah-olah mempermalukan RT di depan media dan depan masyarakatnya. Saat ini Pak terbangun di mindset masyarakat Madura, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, bahwa RT telah menerima uang, menerima suap dari seorang Samuel. Itu mindset yang tertanam di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena ucapan Bapak. Sekali lagi saya sampaikan, Pak, Bapak kedepannya lebih bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Sebelum Bapak melangkah mengurusi persoalan, Bapak tanyakan dulu kepada RT, karena RT merupakan lini terdepan di tengah-tengah masyarakat. Setiap kebutuhan surat tetap harus ke RT dulu. Lalu apa gunanya itu semua ketika Bapak melangkai itu semua? Apa buktinya saya sampaikan Bapak melangkai itu semua? Kenapa Bapak bertanya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah media? Apakah memang ini merupakan framing, settingan dari Bapak? Itu pertanyaan saya. Lalu media for justice itu ada di tengah-tengah Bapak, seakan-akan pendukung Bapak. Kemudian itu yang mengekspos semua kegiatan Bapak. Hari ini dia telah menuduh Madas, ormas Madas yang melakukan penggusuran dan pengerubuhan rumah itu. Itu lagi salah, Pak. Itu lagi salah. Kemudian kemarin orang yang selalu bersama Bapak, yang selalu mengekspos kegiatan Bapak, kemarin telah merobek, menjatuhkan harkat dan martabat Madas, menjatuhkan, merobek, mencopot banner yang ada di kantor Madas. Ingat, Pak, mereka itu ada di tengah-tengah Bapak. Mereka selalu ada di kegiatan Bapak. Jangan-jangan mereka juga bagian yang Bapak suruh. Itu harus dijelaskan. Jangan berkawan dengan penjual tai, Pak, biar tidak bau tai. Berkawanlah dengan penjual minyak harum supaya Bapak jadi harum. Bapak seakan-akan mengkoordinir kejadian ini semua. Saya sampaikan seakan-akan. Kenapa? Yang membuat framing berita yang belum tentu kebenarannya ada di tengah-tengah Bapak. Bahkan Bapak sengaja sepertinya mengundang dia. Bahkan sengaja Bapak hanya mendengar telinga dari dia.
Bapak harus pertanggungjawabkan hal ini semua. Bapak sebagai wakil wali kota Surabaya harus bertanggung jawab. Dalam tuduhan terhadap Madas, saya selama ini mengamati, mencari kebenaran. 3 faktor yang Bapak tidak lakukan dan media-media yang ada di keliling Bapak yang tidak lakukan. Pertama, dalam tulisan mengatakan bahwa pelaku penyeretan nenek merupakan organisasi Ormas Madas. Yang merubuhkan bangunan adalah organisasi Ormas Madas. Saya sampaikan, saya pertanyakan 3 hal. Kalau Bapak bisa menjawab dengan benar, saya akan bangunkan rumah 10 untuk nenek itu dan saya berikan emas 1 karung untuk nenek itu. Pertama, kapan kejadian itu? Kalau kejadiannya itu 2 bulan dari sekarang, saya akan bangunkan 10 rumah untuk nenek. Dan saya akan berikan emas 10 karung untuk nenek. Faktanya, kejadian itu jauh sebelum Madas Sedara terbentuk. Jelas? Jelas kan? Bukan kemarin. Artinya, hal ini ada apa? Berita dulu dikeluarkan sekarang. Jawabannya nanti. Yang kedua, atribut apa yang Anda lihat di tengah-tengah pembongkaran itu? Apakah ada atribut Madas? Tolong jelaskan ke kami. Yang ketiga, pernahkah seorang jurnalis menanyakan kepada RT pemberitahuan apa, dari siapa pembongkaran ini? Kalau itu bisa dijawab, saya tunggu klarifikasi dari Anda semua. Demikian, terima kasih. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, akhirnya angkat bicara menanggapi beredarnya sebuah video ancaman yang dibuat oleh seorang oknum yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan atau Ormas. Video tersebut beredar luas di media sosial dan langsung menyita perhatian publik karena dinilai mengandung unsur intimidasi terhadap pejabat negara. Tanggapan resmi Armuji disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @cak1, pada Sabtu tanggal 27 Desember tahun 2025. Dalam unggahan tersebut, Armuji menegaskan bahwa dirinya tidak akan gentar menghadapi ancaman dalam bentuk apapun. Ia menekankan bahwa langkah-langkah yang selama ini ia lakukan murni bertujuan untuk melindungi masyarakat kecil serta memastikan keadilan benar-benar hadir di tengah warga kota Surabaya. Oknum yang membuat video ancaman tersebut diketahui menyampaikan penolakannya secara terbuka terhadap langkah Armuji yang belakangan ini gencar melakukan inspeksi mendadak sidak dan upaya mediasi di lapangan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah peristiwa pengusiran Nenek Elina, seorang warga lanjut usia yang diduga mengalami perlakuan tidak manusiawi hingga harus kehilangan tempat tinggalnya. Kasus Nenek Elina sendiri telah mengundang empati luas dari masyarakat. Banyak pihak menilai tindakan yang dialami lansia tersebut tidak hanya melanggar norma kemanusiaan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Dalam situasi inilah, Armuji turun langsung ke lapangan untuk memastikan negara hadir dan tidak tinggal diam ketika warga kecil mengalami ketidakadilan. Armuji menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah bukan untuk memihak kelompok tertentu, melainkan untuk menjamin hak-hak dasar warga, terutama mereka yang rentan dan tidak memiliki kekuatan. Ia menyatakan bahwa intimidasi, ancaman, maupun tekanan dari pihak manapun tidak akan menghentikan komitmennya dalam membela masyarakat kecil. Lebih lanjut, Armuji juga menyampaikan bahwa kasus ancaman tersebut kini telah ditangani oleh Polda Jawa Timur. Proses hukum pun telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum dan meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Armuji mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman, intimidasi, dan tindakan yang mengarah pada premanisme tidak boleh dibiarkan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan serupa di lingkungan sekitarnya. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
Pemkot memastikan akan berdiri bersama masyarakat dan mendukung aparat kepolisian dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan kekerasan atau intimidasi di kota Surabaya. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bersama bahwa perbedaan pendapat tidak boleh diselesaikan dengan ancaman atau kekerasan. Dialog, hukum, dan kemanusiaan harus tetap menjadi landasan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial. Pemerintah Kota Surabaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas kota. Mari kita dukung penegakan hukum yang adil, melindungi masyarakat kecil, serta menolak segala bentuk ancaman dan premanisme. Dengan kebersamaan dan kepedulian, Surabaya diharapkan tetap menjadi kota yang aman, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan informasi dan turut mengawal proses hukum agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.